Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirozo dalam analisa Agus Surahmat. Senang sekali siang hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih berkaitan dengan berita Krakatau Posko. Kali ini Krakatau Posko diduga tidak memberikan perhatian terhadap masa depan masyarakat lokal Cilegon ataupun Banten. Apa masalahnya? Hari ini terbit berita di Fakta Banten ya yang berjudul Krakatau Posko dan Kemenperin buka kelas teknologi industri baja pertama di Indonesia di SMK SMTI Yogyakarta. Sebelum jauh ke sana, perlu juga saya sampaikan karena saya ya juga lulusan dari SMTI Yogyakarta. Tahun 90-91 ya, saya lulus dari SMTI Yogyakarta. Tetapi tidak kemudian lantas karena kita alumni di sana kita bersyukur memang ya bahwa SMTI dipercaya itu. Tetapi menjadi persoalan yang berbeda. Kenapa? Karena Krakatau Posko itu adanya di Cilegon, Banten. Kenapa harus ke Jogja? Kenapa tidak di Banten? Apa yang menjadi persoalan sehingga kemudian harus dialihkan ke sana? Tidak di Banten, tidak di Cilegon, tidak juga di Banten. Apa masalahnya dan apa yang menjadi persoalan? Ya, kita baca. Kementerian Perindustrian ya bekerja sama dengan PT Krakatau Posko melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak SDM industri yang kompeten khusus di sektor industri baja. Salah satu bentuk kerjasama yakni dibukanya kelas industri bidang teknologi baja pertama di Indonesia. Memang SMTI Yogyakarta pada saat saya dulu itu bernaung di bawah Departemen Perindustrian. Ya, kemudian setelah itu bekerja sama dengan Kemendikbud. Ya, saya tidak tahu saat ini seperti apa. Kita lanjutkan. Namun ternyata kelas teknologi industri baja ini bukan berada di kota Cilegon sebagai kawasan industri baja sejak lama, melainkan Krakatau Posko menggandeng SMK SMTI Yogyakarta. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Kemenperin Wulan Aprianti Permatasari mengatakan prospek industri baja yang potensial di Indonesia membutuhkan SDM tenaga kerja ahli yang besar juga. Ya, sampai di sini kita sepakat bahwa dari Kemenperin memang melihat bahwa perlu memang sekolah vokasi berkaitan dengan baja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa industri baja terbesar itu adanya di kota Cilegon, dan bahkan sekarang itu ada PT Krakatau Posko yang merupakan joint venture dengan PT Krakatau Steel, dan itu adanya di Cilegon. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian harus membuka kelas itu adanya di di Yogyakarta? Ya, kenapa tidak di Banten? Sementara kalau memang bahwa itu menjadi satu yang sangat potensial. Pertanyaan berikutnya, apakah ya anak-anak muda, generasi yang tinggal di Banten, yang tinggal di Cilegon itu dianggap tidak mumpuni dibandingkan masyarakat yang lain? Tentu tidak seperti itu. Kita sepakat bahwa untuk mencerdaskan anak-anak negeri itu di situ harus didirikan ya sekolah-sekolah sebagai penunjang. Jadi link and match-nya itu ada. Bagaimana mungkin industrinya ada di Cilegon tetapi sekolahnya ada di Jogja? Bagaimana untuk link and match-nya ini? Ya kan? Sementara kita juga tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat Cilegon, masyarakat Banten itu ya kan berbeda kualifikasinya dengan masyarakat yang lain. Saya kira ini perlu ditinjau ya. Dan apakah kemudian di Cilegon kita tahu ada SMK Negeri 1 ya, teknik, SMK Negeri 2 yang hampir sama dengan SMTI Yogyakarta.
Kenapa kemudian justru kerjasama itu adanya di Yogyakarta? Sekali lagi, kita bukan menafikan itu, kita bukan menolak, tetapi mempertanyakan di mana letak ya perhatian dari Krakatau Pusko untuk menyerdaskan masyarakat sekitar. Kita tahu masyarakat yang paling berdampak baik dari sosiokultur, dari sosioekonomi dan yang lain itu adalah masyarakat sekitar. Tentu masyarakat sekitar berhak untuk mendapatkan apa yang ada di depan matanya. Belum lagi kalau kemudian kita berpikir bahwa adanya Krakatau Pusko bukan hanya ada di Cilegon, tetapi harus mampu membangun Cilegon. Membangun Cilegon bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusia sebagai penopang pembangunan itu sendiri. Kita pertanyakan terus terang saja, mengapa tidak ada tidak ada common will seperti itu, tidak ada nilai-nilai, tidak ada keinginan ya untuk merangkul sehingga ada pembinaan secara sumber daya manusia. Tentu ini kita patut pertanyakan bahwa kita tidak menghambat, ya itu sesuatu yang baik. Tetapi pertanyaan kita adalah mengapa itu harus di luar sana? Mengapa tidak di Cilegon atau setidaknya di Banten? Ya, sehingga masa depan masyarakat yang ada di Cilegon itu nanti bisa memberikan warna, ya, ikut memberikan satu kontribusi yang positif. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya pemerintah, tetapi juga bagaimana investasi Krakatau Pusko itu bisa meningkatkan daya dongkrak masyarakat, meningkatkan sumber daya masyarakat, sumber SDM-nya masyarakat itu. Sekali lagi, keberadaan Krakatau Pusko bukan hanya untuk memberikan keuntungan kepada Krakatau Pusko, kepada para investor, tapi sekali lagi harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat Cilegon. Bukan saja ekonominya, tetapi sekali lagi harus memberikan kontribusi positif sumber daya manusia. Ingat, masyarakat Cilegon sudah sedemikian terpapar polusinya, ya kan, yang setiap hari itu harus terkontribusi pada anak-anak, ya, terhadap orang dewasa, dan itu terus menerus. Kita tidak menafikan orang yang akan bekerja di PT Krakatau Pusko dari manapun juga, tetapi setidaknya Krakatau Pusko harus memberikan satu peran lebih terhadap masyarakat sekitar, sehingga ada interaksi, sehingga ada multiplier efek positif, ya, dengan keberadaan Krakatau Pusko itu di Kota Cilegon. Semoga hal-hal yang semacam ini tidak perlu terulang kembali.